Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arul Syahbandi, nomor BP 2322006. Sini saya akan mempresentasikan materi kinetika reaksi proses pangan yang diampu oleh Ibu Insinyur Rita Yova MT dan Ibu Yona Oktavia MT. Sini saya akan mempresentasikan materi tentang bahan pangan. Nah, apa aja sih isi dari materi ini? Yang pertama ada tuliskan apa yang dimaksud bahan pangan. Yang kedua, apa saja kandungan bahan pangan dan rumus kimia. Yang ketiga, jelaskan proses pengolahan pangan. Yang keempat, tujuan mengolah bahan pangan. Yang kelima, jelaskan apa saja yang terjadi atau yang berubah dengan adanya pengolahan bahan pangan. Yang keenam, jelaskan pengaruh suhu, pH, kadar air, konsentrasi bahan pangan, dan katalis dapat mempengaruhi kinetika reaksi. Yang ketujuh, tuliskan mekanisme reaksi. A. Reaksi heterogen menggunakan katalis padat. B. Reaksi homogen menggunakan katalis enzim. Dan yang ke-8, tuliskan contoh-contoh katalis enzim. Nah, apa itu bahan pangan? Bahan pangan adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi manusia untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan energi. Bahan pangan dapat berasal dari tumbuhan, hewan, atau hasil olahannya. Kemudian, kandungan apa saja dari bahan pangan? Yang pertama, ada karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber utama energi bagi tubuh. Karbohidrat sederhana seperti glukosa dapat langsung digunakan untuk energi, sementara karbohidrat kompleks, misalnya pati, harus dicerna lebih dulu. Karbohidrat ditemukan dalam bahan pangan seperti beras, jagung, dan kentang. Contohnya glukosa atau monosakarida dengan rumus kimia C6H12O6. Yang kedua, sukrosa atau disakarida dengan rumus kimia C12H22O11. Kemudian ada starch atau pati atau polisakarida dengan rumus kimia C6H10O5N. Kemudian yang kedua ada protein. Protein ini terdiri dari rantai panjang asam amino yang diperlukan untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, serta memproduksi enzim dan hormon. Protein dapat ditemukan dalam bahan pangan seperti daging, ikan, telur, dan kacang-kacangan. Rumus kimianya RCHNH2COOH atau asam amino. Nah, yang ketiga ada lemak. Lemak adalah sumber energi yang padat dan juga berperan dalam penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, seperti A, D, E, dan K. Lemak terdiri dari gliserol dan asam lemak. Contoh sumber lemak adalah minyak, mentega, dan kacang-kacangan. Dengan rumus kimia C53H106O6 atau trigliserida. Yang keempat ada air. Air adalah komponen utama tubuh manusia yang berperan dalam proses pencernaan, transportasi nutrisi, dan pengaturan suhu tubuh. Air terkandung dalam semua jenis bahan pangan, terutama buah-buahan dan sayuran, dengan rumus kimia H2O. Kemudian yang kelima ada vitamin. Vitamin adalah mikronutrien yang diperlukan dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi tubuh, seperti sistem kekebalan tubuh dan kesehatan kulit. Vitamin ditemukan dalam buah-buahan, sayuran, dan produk susu. Contohnya vitamin C atau asam askorbat dengan rumus kimia C6H8O6. Yang kedua ada vitamin A atau retinol dengan rumus kimia C20H30O. Kemudian yang keenam ada serat atau selulosa. Serat adalah bagian dari tanaman yang tidak dapat dicerna oleh tubuh, tetapi penting untuk kesehatan pencernaan. Serat dapat ditemukan dalam biji-bijian, buah-buahan, dan sayuran dengan rumus kimia C6H10O5N. Kemudian yang ketujuh ada mineral. Mineral penting untuk berbagai fungsi tubuh.
seperti pembentukan tulang dan gigi, atau kalsium, serta metabolisme energi atau fosfor. Mineral ditemukan dalam bahan pangan seperti sayuran, produk susu, dan daging. Contohnya kalsium atau Ca2+. Kalsium terdapat dalam susu dan produk olahannya. Fosfor dengan rumus kimia PO4 3-. Fosfor ditemukan dalam daging, telur, dan biji-bijian. Kemudian yang ke-8 ada antioksidan. Antioksidan membantu melawan kerusakan sel akibat radikal bebas yang dapat menyebabkan penuaan dini dan penyakit. Antioksidan banyak ditemukan dalam buah-buahan, sayuran, dan teh hijau. Contohnya ada flavonoid dengan rumus kimia C15H10O5. Yang kedua ada asam askorbat atau vitamin C dengan rumus kimia C6H8O6. Kemudian ada proses pengolahan pangan. Proses pengolahan pangan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengubah bahan pangan mentah menjadi produk pangan yang siap dikonsumsi. Proses ini dapat meliputi pemanasan, pengurangan kadar air, pendinginan, pembekuan, fermentasi, dan kristalisasi. Nah, adapun proses-proses pengolahan pangannya seperti berikut. Pertama, ada pemanasan. Pemanasan bertujuan meningkatkan cita rasa, mempermudah pencernaan, memperbaiki tekstur, mematikan bakteri pembusuk, dan meningkatkan penampilan. Yang kedua ada pengurangan kadar air dan bahan makanan. Proses pengolahan yang menggunakan prinsip pengurangan kadar air bahan adalah pengeringan dan pengentalan. Pengeringan bahan pangan dapat menggunakan sinar matahari yang disebut penjemuran atau menggunakan alat oven pengering. Yang ketiga ada pendinginan dan pembekuan. Terdapat dua jenis proses pengolahan bahan pangan dengan suhu dingin, yaitu pendinginan. Proses ini ditunjukkan untuk memperpanjang umur simpan, bukan untuk mengubah bahan menjadi produk siap saji. Pada suhu rendah, pertumbuhan bakteri, jamur, dan yes akan dihambat sehingga makanan akan lebih awet. Kemudian ada fermentasi. Fermentasi adalah salah satu proses pengolahan menggunakan mikroba, bakteri, jamur, atau ragi. Sebagaimana agensia pengurai komponen dalam bahan pangan menjadi komponen yang lebih sederhana, sehingga menghasilkan berbagai perubahan positif pada makanan yang dihasilkan dibandingkan bahan pangan aslinya. Kemudian yang kelima ada proses kristalisasi. Proses pembentukan kristal padat dari larutan cair melalui penguapan atau pendinginan. Tujuan dari kristalisasi yaitu untuk memurnikan bahan pangan dan memberikan bentuk tertentu yang mudah digunakan atau dikonsumsi. Contohnya pembuatan gula pasir, garam meja, dan permen karas. Adapun tujuan pengolahan pangan. Yang pertama, meningkatkan keamanan pangan untuk membunuh mikroorganisme berbahaya dan mencegah kerusakan. Yang kedua, meningkatkan daya tahan pangan untuk memperpanjang masa simpan dan mencegah pembusukan. Yang ketiga, meningkatkan nilai gizi pangan untuk menambahkan nutrisi atau meningkatkan bioavailabilitas nutrisi. Yang keempat, meningkatkan cita rasa dan aroma pangan dengan menciptakan rasa dan aroma yang lebih menarik. Nah, adapun pengaruh pengolahan pangan. Pengolahan pangan dapat mengubah sifat fisik, kimia, dan mikrobiologis bahan pangan. Perubahan ini dapat meliputi perubahan tekstur, warna, aroma, rasa, nilai gizi, dan keamanan pangan. Adapun faktor yang mempengaruhi kinetika reaksi, seperti suhu, untuk meningkatkan energi kinetik, mempercepat reaksi. Yang kedua ada pH, mempengaruhi aktivasi enzim dan mengubah kecepatan reaksi. Ketiga ada kadar air, dengan mempengaruhi laju reaksi dan kadar air tinggi mempercepat reaksi. Yang keempat, konsentrasi bahan pangan, untuk meningkatkan konsentrasi reaktan dan mempercepat reaksi. Yang kelima, katalis, untuk menurunkan energi aktivasi dan mempercepat reaksi.
Nah, adapun mekanisme reaksi heterogen menggunakan katalis padat. Mekanisme reaksi heterogen katalis padat adalah proses di mana reaktan teradsorpsi pada permukaan katalis padat, kemudian bereaksi untuk menghasilkan produk. Berikut adalah tahapan utama dalam mekanisme reaksi heterogen. Pertama, difusi reaktan ke permukaan katalis, di mana reaktan dalam fase gas atau cair bergerak menuju permukaan katalis melalui difusi. Yang kedua, adsorpsi reaktan pada permukaan, di mana reaktan menempel pada permukaan katalis. Adsorpsi ini dapat berupa adsorpsi fisik yang mengandalkan gaya van der Waals, lemah dan tidak spesifik, dan adsorpsi kimia yang membentuk ikatan kimia antara molekul reaktan dan pembentukan permukaan katalis. Adsorpsi kimia cenderung lebih penting karena menyebabkan aktivasi reaktan. Yang ketiga, reaksi pada permukaan katalis. Setelah adsorpsi, reaktan mengalami perubahan kimia pada permukaan katalis. Nah, adapun mekanisme reaksi homogen menggunakan katalis enzim. Yang pertama, mekanisme reaksi enzim adalah proses pembentukan kompleks enzim substrat atau S untuk mempercepat reaksi kimia. Enzim bekerja dengan mengikat molekul reaktan, sehingga proses pemutusan dan pembentukan ikatan kimia menjadi lebih mudah. Berikut adalah tahapan dalam mekanisme reaksi enzim. Pertama, mengikat substrat pada enzim. Substrat atau molekul reaktan berinteraksi dengan enzim pada situs aktif, yaitu daerah spesifik pada enzim yang memiliki struktur dan sifat kimia yang sesuai untuk mengikat substrat. Kedua, pembentukan kompleks enzim substrat. Setelah substrat terikat, kompleks enzim substrat terbentuk. Enzim menstabilkan substrat dalam posisi yang optimal untuk bereaksi, mengurai energi aktivasi reaksi. Substrat mungkin mengalami perubahan struktur, misalnya pemutusan atau pembentukan ikatan. Ketiga, reaksi kimia. Substrat diubah menjadi produk melalui reaksi kimia yang spesifik, yang berlangsung pada situs aktif. Reaksi ini dapat melibatkan pemutusan ikatan kimia pada substrat dan pembentukan ikatan baru untuk menghasilkan produk. Yang keempat ada pelepasan produk. Setelah reaksi selesai, produk yang terbentuk dilepaskan dari situs aktif enzim. Proses biasanya memiliki afinitas rendah terhadap situs aktif, sehingga mudah lepas. Yang kelima, regenerasi enzim. Setelah produk dilepaskan, enzim kembali ke bentuk aslinya dan siap untuk mengkatalisis reaksi berikutnya. Karena enzim tidak berubah secara permanen dalam reaksi, satu molekul enzim